refresh your mind and soul. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam Refresh Your Mind and Soul. Mari kita berdoa. Kembali kami mau merenungkan firman-Mu ya Bapa, tolong kami untuk kami mampu melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 12, ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya. Ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Belzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini kita melihat bagaimana orang-orang Farisi kembali mengadakan penuduhan yang negatif terhadap Yesus. Kisah tentang orang Farisi dengan Yesus bukan pertama kalinya kita dapat melihat di dalam perikop ini. Sudah sering terjadi argumentasi antara Yesus dan orang-orang Farisi. Dari kejadian-kejadian yang telah ada di dalam Alkitab antara orang Farisi dengan Yesus, kita bisa melihat bagaimana orang Farisi ini begitu mendengki terhadap Yesus. Dan satu hal yang kita pelajari, bahwa orang yang hatinya penuh dengan kedengkian, maka akan selalu terlihat bodoh di masyarakat. Dan ini terjadi terhadap orang-orang Farisi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hati mereka begitu penuh dengan kedengkian, sehingga kita melihat mereka seperti orang yang bodoh. Ini terlihat lewat perkataan dan perbuatan mereka, yang selalu mereka tunjukkan yang tidak sesuai dengan intelektualitas yang mereka miliki. Bagaimana kita melihat mereka bisa mengatakan bahwa waktu Yesus mengusir setan dari seseorang yang kerasukan di dalam perikop ini, mereka menuduh Yesus bahwa Yesus menggunakan tenaga yang lain, yaitu Belzebul. Belzebul ini adalah nama lain dari setan, Bapak Ibu. Dan sesuai dengan makna nama Belzebul itu sendiri yang berarti adalah Prince of Evil atau pangeran kejahatan, atau juga bisa disebut pangeran kegelapan, Bapak Ibu. Kita bisa melihat bahwa pribadi ini bukanlah pribadi yang memiliki tingkatan yang rendah di dalam dunia roh, khususnya dunia kegelapan. Jadi kita melihat tuduhan-tuduhan orang Farisi yang tidak mendasar. Dan apa yang mau kita pelajari dari renungan hari ini? Kita melihat bagaimana Yesus bisa menunjukkan kuasanya lebih besar dari kuasa roh jahat yang mengikat seseorang yang kerasukan itu. Disinilah menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk senantiasa kita memiliki kepemahaman dan juga kita memiliki sebuah sikap hati bahwa Yesuslah satu-satunya pribadi yang memiliki kuasa yang sangat besar, melebihi kuasa apapun di dalam dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam keadaan yang saat ini menurut kita merupakan satu keadaan yang berat, merupakan satu keadaan yang tidak nyaman di dalam kehidupan kita, dan kita membutuhkan pertolongan dari tempat yang maha tinggi, maka Yesuslah jawaban satu-satunya. Ingat, tidak ada kuasa apapun di dalam dunia ini yang lebih besar dari kuasa Yesus. Semua kuasa ada di bawah kaki Tuhan. Apapun bentuk kuasa itu, Yesuslah satu-satunya pribadi yang memiliki kuasa yang sangat besar atas alam semesta. Baik dia juga memiliki kuasa yang besar atas dunia roh. Kita melihat peristiwa di mana Yesus dicobai. Waktu Yesus juga berhadapan dengan orang yang kerasukan di Gerasa. Semua roh-roh itu, semua kuasa-kuasa kegelapan itu tunduk di dalam nama Yesus.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita menaruh segenap hidup kita di dalam Yesus. Karena hanya Yesuslah yang memiliki kuasa yang dapat membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Kuasa yang memulihkan, kuasa yang menyembuhkan, dan kuasa yang memperbaharui hidup Bapak, Ibu, dan saya. Sekali lagi, tidak ada kuasa-kuasa yang lebih besar dibandingkan kuasa Yesus. Bersukacitalah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk berkat firman-Mu. Tolong kami senantiasa untuk menaruh hidup kami di dalam kuat kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.